Kekasih Brigadir J akhirnya beri keterangan jujur. Kelakuan istri Ferdy Sambo dibongkar Vera Simanjuntak. Lagi di mana, Dek? Lagi dinas malam, Bang. Kenapa? Kurang ajar. Dia bilang seperti itu. Kurang ajar itu mengacu ke siapa? Ke squad-squad di sini. Lengkapnya gimana? Kurang ajar, dia bilang gitu. Terus karena ada bahasa dari dia kurang ajar, kan saya lagi dinas malam. Jadi nggak enak didengar kawan-kawan saya cari tempat yang nyaman untuk bicara gitu. Terus, kenapa tadi, Bang? Saya bilang seperti itu. Kurang ajar orang ini. Kurang ajar gimana? Saya bilang. Ibu sakit. Aku dituduh bikin ibu sakit. Sakit apa? Nggak tahu saya bilang. Terus setelah itu aku diancam. Dia langsung berbicara seperti itu. Aku diancam. Diancam bagaimana? Berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Posisi Ibu Sambo itu ya, itu kan hanya diberitakan saja membuat laporan polisi pelecehan dan penodongan ya. Padahal yang terjadi hari Senin itu adalah rilis daripada rekayasa Pak Sambo. Waktu itu belum ketahuan kan bahwa dia itu rekayasa. Yang dirilis hari Senin itu kan bunyinya ya, itu draft yang dibikin oleh Pak Sambo, oleh Fahmi itu gitu. Nah di dalam itu, rilis itu kan didalilkan seakan-akan ada dua laporan pelecehan dan penodongan. Kamu mengatakan kepada Ibu Putri, apabila Anda punya anak laki-laki diperlakukan seperti saudara J, dituduh, difitnah, dibunuh, disiksa, seperti yang dialami oleh saudara Joshua, apa yang Anda rasakan? Anda seorang wanita melahirkan seorang anak. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang ibu? Fakta demi fakta dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kini telah ditemukan meski masih beberapa. Sebelumnya Putri Cendrawati tidak ditahan karena alasan kemanusiaan. Akan tetapi pada Jumat 30 September secara mendadak akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mengumumkan Putri Cendrawati ditahan di Rutan Mabes Polri. Hal itu sontak mengagetkan publik. Putri Cendrawati pun yang dari semula datang menggunakan pakaian branded kini berganti baju oranye bertuliskan Napi 077. Dikutip portal Nganjuk dari akun YouTube Anjas Asmara di Thailand menyebut saat Putri Cendrawati melapor di kepolisian tidak ada satupun media yang mengetahui kedatangannya. Hal tersebut juga terjadi pada beberapa kedatangan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Putri Cendrawati itu memang bukan perempuan sembarangan dan dirinya punya jaringan networking yang luar biasa. Anjas meyakini selama beberapa bulan Putri Cendrawati belum ditahan pasti telah melakukan banyak hal. Selanjutnya saat Vera Simanjuntak yang merupakan kekasih Brigadir J diwawancara Rosiana Silalahi di salah satu acara TV. Ada beberapa data menurutnya apakah jangan-jangan bahwa motif Brigadir J dihabisi itu sebenarnya bukanlah hal yang tiba-tiba, tetapi sudah terjadi sejak lama. Dirinya berhasil merangkum 3 data yang berasal dari 3 waktu berbeda-beda, mulai keterangan Brigadir J saat curhat kepada kekasihnya di hari Jumat 8 Juli 2022, tepat di hari pembunuhan tersebut. Selanjutnya juga di hari Kamis 7 Juli saat di Magelang, serta di tanggal 19 dan 21 Juni 2022, yang notabene ini berarti sebulan sebelumnya terjadi pembunuhan tersebut. Menurut Anjas, ini mengindikasikan bahwa Brigadir J itu sudah lama menderita. Sebenarnya di tempat dia bekerja ada yang bilang bahwa indikasi yang dilakukan kepada Brigadir J itu sudah dilakukan sejak lama. Di video tersebut dirinya juga coba membahas lebih detail data kualitatif dari Vera Simanjuntak. Data pertama di tanggal 8 Juli hari Jumat ini adalah di hari kejadian pembunuhan tersebut. Beberapa menit sebelum dieksekusi, Vera Simanjuntak mengatakan bahwa dia mendapatkan miss call di jam 16.10 tetapi tidak diangkat karena dia sedang di pasar. Kemudian Vera Simanjuntak menelpon kembali dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan Brigadir J itu di jam 16.31. Dalam percakapan itu Brigadir J hanya mengatakan bentar ya, bentar, nanti abang kabarin lagi. Ini adalah kata-kata terakhir dari Brigadir J untuk kekasihnya Vera Simanjuntak. Perkataan Brigadir J itu diprediksi bahwa saat itu sedang terjadi. Ya kalau aku lihat dari rekonstruksi yang lalu berarti Brigadir J ini sedang mau beralih dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas. Dan saat itu juga sudah dilakukan rencana ya bahwa Ferdy Sambo itu sudah meminta Bribka RR untuk menghabisi Brigadir J. Tapi dia menolak dan dialihkan perintah disebut ke Barada E, sebut Anjas Asmara di Thailand.
Selain itu menurutnya Kuat Ma'ruf juga adalah orang yang berperan penting di situasi tersebut. Lanjutnya, sehari sebelum kejadian tepatnya di tanggal 7 Juli 2022, ini lokasi pada saat si Brigadir J dan Putri Cendrawati serta yang lainnya berada di Magelang sekitar jam 8 malam. Saat itu Brigadir J menelpon Vera Simanjuntak dan diangkat, tapi teleponnya kembali dimatikan. Kemudian Vera Simanjuntak melihat ada miss call beberapa kali di HP-nya dan sekitar jam setengah 9 malam akhirnya mereka bisa berkomunikasi pada saat di Magelang. Yang dikatakan Brigadir J adalah lagi di mana dek, itu adalah gambaran apa yang terjadi. Kata dia kalau dihubungkan dengan data yang berasal dari sejumlah media massa misalnya dari Tempo ya dan juga Kompas dan banyak lagi yang bersumber pada persidangan kode etik Ferdy Sambo. Diketahui bahwa mereka mengklaim bahwa Brigadir J itu melakukan tindakan pelecehan atau pemerkosaan kepada Putri Cendrawati di tanggal 7 Juli 2022 tersebut. Namun dari testimoni yang ia dapatkan, percakapan antara Vera Simanjuntak dan Brigadir J itu yakni fakta demi fakta dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kini telah ditemukan meski masih beberapa. Sebelumnya Putri Cendrawati tidak ditahan karena alasan kemanusiaan, akan tetapi pada Jumat 30 September secara mendadak akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mengumumkan Putri Cendrawati ditahan di rutan Mabes Polri. Hal itu sontak mengagetkan publik. Putri Cendrawati pun yang dari semula datang menggunakan pakaian branded kini berganti baju oranye bertuliskan Napi 077. Dikutip portal Ngancuk dari akun YouTube Anjas Asmara di Thailand menyebut saat Putri Cendrawati melapor di kepolisian tidak ada satupun media yang mengetahui kedatangannya. Hal tersebut juga terjadi pada beberapa kedatangan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Putri Cendrawati itu memang bukan perempuan sembarangan dan dirinya punya jaringan networking yang luar biasa. Anjas meyakini selama beberapa bulan Putri Cendrawati belum ditahan pasti telah melakukan banyak hal. Selanjutnya saat Vera Simanjuntak yang merupakan kekasih Brigadir J diwawancara Rosiana Silalahi di salah satu acara TV. Ada beberapa data menurutnya apakah jangan-jangan bahwa motif Brigadir J dihabisi itu sebenarnya bukanlah hal yang tiba-tiba, tetapi sudah terjadi sejak lama. Dirinya berhasil merangkum 3 data yang berasal dari 3 waktu berbeda-beda, mulai keterangan Brigadir J saat curhat kepada kekasihnya di hari Jumat 8 Juli 2022, tepat di hari pembunuhan tersebut. Selanjutnya juga di hari Kamis 7 Juli saat di Magelang, serta di tanggal 19 dan 21 Juni 2022 yang notabene ini berarti sebulan sebelumnya terjadi pembunuhan tersebut. Menurut Anjas, ini mengindikasikan bahwa Brigadir J itu sudah lama menderita. Sebenarnya di tempat dia bekerja ada yang bilang bahwa indikasi yang dilakukan kepada Brigadir J itu sudah dilakukan sejak lama. Di video tersebut dirinya juga coba membahas lebih detail data kualitatif dari Vera Simanjuntak. Data pertama di tanggal 8 Juli hari Jumat ini adalah di hari kejadian pembunuhan tersebut beberapa menit sebelum dieksekusi. Vera Simanjuntak mengatakan bahwa dia mendapatkan miss call di jam 16.10 tetapi tidak diangkat karena dia sedang di pasar.